wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu. Pada kajian sebelumnya itu sudah dijelaskan tentang adab-adaban tidur. Jadi ada 8 adab-adaban kita mau tidur. Yang pertama itu berbaring menghadap kiblat. Yang kedua berzikir, mengingat Allah bahwa tidur adalah perumpamaan dari kematian. Yang ketiga, tidur dalam keadaan bersuci, punya wudhu. Yang keempat, jangan lupa menuliskan wasiat pada saat kita hendak tidur. Di sini membahasakannya ayyakuna wasiyatuka maktubatan ala wisadatik. Jadi engkau menuliskan wasiatmu di bawah bantalmu. Itu yang keempat. Yang kelima, bertaubat kepada Allah sebelum tidur. Kemudian yang keenam, wala tastajlibin nauma takallufan. Jangan tidur sebelum mengantuk. Ya, jadi kita mau tidur itu ketika sudah mengantuk. Nah, itu baru sampai 6 kemarin. Sekarang masuk ke yang ketujuh. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annal laila wan nahara, sesungguhnya siang dan malam, arba'un wa ishruna sa'atan, itu 24 jam. Fala yakunanna naumuka, maka tidak boleh tidurmu bil laili wan nahari, sepanjang siang dan malam, aksaro min samani sa'atin, lebih dari 8 jam. Jadi bahasa 8 jam itu bukan hanya malam. Jadi total 24 jam itu tidak boleh lebih dari 8 jam. Fayakfika, maka cukup akan engkau. Nah, ka di situ posisinya objek. Jadi maf'ul, gitu ya. Mana fa'ilnya nanti pada kalimat selanjutnya. In ishta sittina sanatan, jika engkau hidup 60 tahun, antudayyi'a, oleh bahwa engkau menyia-nyiakan minha dari 60 tahun tersebut, ishrina sanatan, 20 tahun. Nah, kalimat antudayyi'a, jumlah masdariyah fi'il dan fa'ilnya menjadi fa'il dari kalimat yakfi, kafa yakfi. Kenapa maf'ulnya didahulukan? Karena dia dalam bentuk dhamir muttasil. Setiap dhamir muttasil dalam sebuah kalimat, kalau posisinya menjadi objek, maka dia mesti didahulukan. Kalau dia sebagai objek yang kedua atau maf'ul tsani, maka itu pun mesti didahulukan dari maf'ul awal. Mana contohnya? Pada saat ijab qabul mau akad nikah. Sering kita mendengar bahasa Arabnya itu ankah tuka ibnati dan seterusnya. Nah, posisi ka pada kalimat ankah tuka itu sebetulnya jadi maf'ul tsani. Maf'ul awalnya mana? Ibnati. Maka dalam menerjemahkannya terkadang suka salah kaprah, mohon maaf. Kadang-kadang karena letterlek kalimatnya ankah tuka, ka-nya duluan, sang naib, sang penghulu suka mengajarkan, aku nikahkan engkau kepada anak saya. Nah, gitu. Saya nikahkan kamu kepada anak saya. Padahal terjemah yang betul dalam bahasa Arabnya adalah saya nikahkan anak saya kepadamu. Logika fikihnya juga masuk, ya. Karena yang dinikahkan oleh sang wali bukan laki-laki, tapi yang dinikahkan oleh dia adalah anak perempuannya kepada laki-laki pilihan hatinya. Walaupun secara kalimat para ulama mengatakan tetap sah ijab kabulnya,
Tapi secara bahasa lebih bagus diterjemahkannya ankahtuka ibnati, ketika kita mau ijab qabul nikah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, yang tepat terjemahnya adalah saya nikahkan anak perempuan saya kepada Anda. Jangan dibalik, saya nikahkan Anda kepada anak perempuan saya. Karena posisi ka di situ menjadi maf'ul tsani, bukan sebagai maf'ul awal. Kita lanjut, wahwas sulusu. Dan 20 tahun itu adalah sepertiga dari 60. Jadi ketika kita tidur 8 jam, Allah memberikan usia 60 tahun untuk kita, maka dari 60 itu 20 tahun atau sepertiganya kita habiskan untuk tidur. Wa'idda indan naumi. Nah, ini yang ketujuh. Dan kembalilah engkau atau ulangilah olehmu indan naumi pada saat engkau mau tidur, siwakaka akan bersiwakmu, wa tahuroka dan bersucimu. Jadi yang ketujuh adalah bersiwak sebelum tidur. Wa'zim dan bertekadlah engkau ala qiyamil laili atas bangun malam. Qiyamul lail kita sering menerjemahkan bangun malam. Ada juga yang menerjemahkan qiyamul lail adalah sholat tahajud atau sholat sunnah di malam hari. Gitu ya. Karena yang digunakan adalah kaidah balaghahnya min itlaqil juz wa iradatil kull. Ya. Yang ditulis sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Qiyam itu adalah bagian dari rukun sholat. Salah satu rukun sholat adalah berdiri. Nah, yang dimaksud berdiri, padahal yang dimaksud keseluruhan sholat itu sendiri, yaitu sholat sunnah tahajud. Wa alal qiyami qabla subhi, dan bangun sebelum subuh. Farok'atani fi jawfil laili, maka 2 rakaat di pertengahan malam, kanzun min kunuzil birri, itu adalah perhiasan dari perhiasan-perhiasannya kebaikan. Bir, ya, bir itu kebaikan. Ustaz dulu sering mencontohkan, almarhum guru kita, jangan salah membaca kalimat bir kalau tidak ada barisnya. Ketika kalimatnya barun, itu artinya daratan. Ketika kalimatnya burun, itu artinya gandum. Jadi posisi ba yang berharokat beda-beda, dibaca kasroh artinya kebaikan, dibaca fathah artinya daratan, dibaca dhammah artinya gandum. Maka sekali lagi, untuk bisa membaca kitab yang tidak ada barisnya, kunci utamanya sebetulnya bukan nahu sorofnya dulu, tapi penguasaan kosakatanya terlebih dahulu. Baru didukung oleh pengetahuan kita tentang sorof dan nahunya. Dan disempurnakan dengan pengetahuan kita tentang balaghahnya. Yang mencakup 3 ilmu, yaitu ilmul bayan, ilmul ma'ani, dan ilmul badi'. Fastaksir, maka perbanyak olehmu min kunuzika, dari perhiasan-perhiasanmu, liyaumi fakrika, fi yaumi fakrika, pada hari kefakiranmu. Kapan hari kefakiran itu? Hari di mana harta benda dunia tidak berguna untuk kita, yaitu pada saat kita sudah meninggal di alam kubur dan di alam akhirat. Falantugniya anka kunuzud dunya, maka tidak berguna bagimu perhiasan-perhiasan dunia. Idza mitta, jika engkau meninggal. Ya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, selama itu tidak menjadi amal untuk akhirat kita, maka tidak ada gunanya ketika kita sudah meninggal. Waqul inda naumika. Nah, ini yang ke-8. Dan berdoalah inda naumika, pada ketika engkau akan tidur. Nah, ini doanya. Jadi yang ke-8 ini doanya. Berdoa. Bismika Rabbi wada'tu janbi
Bismika dengan namamu, Robbi Tuhanku, wada'tu aku meletakkan janbi akan lambungku, wa bismika arfa'uhu dan dengan namamu aku mengangkatnya. Ighfirli dzanbi, ampunilah dosaku. Allahumma ya Allah, qini azabaka, lindungilah aku akan azabmu. Jagalah aku dari azabmu. Yauma tab'atsu ibadaka, pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Allahumma ya Allah, bismika ahya wa amutu, dengan namamu aku hidup dan aku mati. A'udzubika, aku berlindung kepadamu, min syarri kulli dzi syarrin, dari kejahatan setiap pemilik kejahatan. Wa min syarri kulli dabbatin, dan dari kejahatan setiap binatang melata, anta akhidhum binasiyatiha, yang engkau pegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku ala siratim mustaqim, itu berada di atas jalan yang lurus. Antal awwalu falaisa qablaka syai'un, engkaulah yang awal. Falaisa qablaka, maka tidak ada sebelum engkau syai'un, sesuatu apapun. Wa antal akhiru, dan engkaulah yang akhir. Falaisa ba'daka syai'un, maka tidak ada sesudahmu syai'un, sesuatu apapun. Al-akhir di sini diterjemahkan oleh para ulama al-baqi, yang kekal, karena Allah tidak ada akhirnya. Begitu juga al-awwal, al-qadim, karena Allah tidak ada awalnya. Tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh ketiadaan. Wa antaz zahiru, dan engkaulah yang zahir. Falaisa fawqaka syai'un, maka tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batinu, dan engkaulah al-batin, yang maha tersembunyi. Falaisa dunaka syai'un, maka tidak ada selainmu sesuatu apapun. Iqdi annid dina, iqdi, penuhilah, anni daripadaku, ad-dina akan agama. Wa aghnini, dan kayakanlah aku, minal fakri, dari kefakiran. Allahumma ya Allah, anta khalaqta nafsi, engkaulah yang telah menciptakan diriku. Wa anta tatawaffaha, dan engkaulah yang mewafatkanku. Laka mamatuha wa mahyaha, dan bagimu atau milikmu kematian diriku dan hidupnya diriku. In amattaha, jika engkau wafatkan aku, faghfir laha, maka ampunilah diriku. Wa in ahyaitaha, dan jika engkau hidupkan diriku, fahfadha, maka jagalah. Bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin, sebagaimana engkau menjaga, melindungi hamba-hambamu yang soleh. Allahumma ya Allah, inni as'alukal afwa, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-afwa, akan ampunan, wal afiyata, dan keselamatan. Af itu kalau diibaratkan bagaikan debu yang ada di atas batu yang licin, yang halus. Kemudian debu tersebut tertiup oleh angin, dan setelah angin itu berhembus, turun hujan besar, sehingga di atas batu tadi nyaris tidak ada satu butir pun debu di atasnya. Itu af. Jadi diampuni sampai ke akar-akarnya begitu. Kalau bahasa akar itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dosa-dosa yang paling kecil. Al-af. Allahumma ya Allah, aikidni, bangunkanlah aku, fi ahabbis saati ilaika, pada waktu-waktu yang engkau sukai. Wasta'milni, dan berikanlah kemampuan beramal untukku, bi ahabbil a'mali ilaika, dengan amal-amal yang paling kau cintai. Lituqarribani ilaika zulfa, supaya engkau mendekatkan aku kepadamu, zulfa, dengan sedekat-dekatnya.
wa tub'idani, dan engkau menjauhkan aku min sakhatika, dari murkamu, bu'dan, dengan sejauh-jauhnya. As'aluka, aku memohon kepadamu, fatu'tiyani, maka berikanlah aku. Wa astaghfiruka, dan aku memohon ampunan kepadamu, fataghfiroli, maka ampunilah aku. Wa ad'uka, dan aku berdoa kepadamu, fatastajibali, maka kabulkanlah doaku. Itu sampai situ doanya. Summakro, kemudian bacalah ayat al-kursi, ayat kursi. Wa amanar rasulu, dan amanar rasul. 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Sampai fansurna alal qaumil kafirin. Wal ikhlas, dan surah al-ikhlas. Wal mu'awwidzatain, dan surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Wa surah Tabarakal Mulk, dan surah Al-Mulk. Wal ya'khudhkan naumu, dan jadikanlah tidurmu, wa anta ala zikrillahi ta'ala, sedang engkau sedang dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi senantiasa menjelang tidur kita, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berzikir kepada Allah. Wa ala toharoh, dan senantiasa dalam keadaan bersuci. Faman fa'ala dzalika, maka lanjutnya kata Imam Ghazali, maka siapa saja yang melakukan semua itu, yang 8 itu, ya tadi mulai dari pertama tidurnya berbaring menghadap kiblat, yang kedua berzikir, yang ketiga menjaga kesucian, ya, punya wudu, yang keempat jangan lupa menuliskan wasiat, yang kelima bertaubat kepada Allah, kemudian yang keenam kita sudah mengantuk, yang ketujuh bersiwak, dan yang kedelapan berdoa, urija biruhihi ilal arsh, maka diangkat ruhnya ilal arsy, ke arasy. Ya, maka tidak sedikit kita orang-orang yang soleh seperti ini, pada saat tidurnya, andai pun dia bermimpi, maka mimpinya bertemu dengan orang-orang soleh, mimpinya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat dengan sholawat yang diajarkan oleh guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martapura. Beliau mengatakan, kalau ingin mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalkan sholawat ini. Mana sholawat yang diajarkan oleh beliau? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhari wal yaqutil ahmari wan nuril azhari wasirrillahil akbar. Dibaca 15 kali sebelum tidur, insya Allah kita akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara jamaah beliau ada yang bertanya, wahai Syekh, saya sudah mengamalkan sholawat ini, bukan hanya seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan saya sudah mengamalkan, tapi saya tidak juga mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka guru sekumpul mengatakan, coba introspeksi dirimu. Jangan-jangan ada adab yang kurang dari dirimu terhadap gurumu. Tidak akan mungkin engkau bisa wusul sampai bertemu dengan Rasulullah kalau gurumu tidak ridho terhadapmu. Maka di penghujung kajian ini, sebelum diskusi, saya mengingatkan kembali, insya Allah tanggal 5 Juli, kalau tidak ada halangan, kita mau haul guru kita. Salah satu bentuk mahabbah kita kepada beliau, ketika kita ada waktu luang, mudah-mudahan kita bisa hadir sebagai bentuk kecintaan kita kepada guru kita, yang insya Allah cintanya kita kepada guru akan membuka jalan untuk kita bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kutiba musalliyan, dan dicatat musalliyan sebagai orang yang sholat. Musalliyan itu sholat terus menerus, ya. Walaupun kita tidur, tapi pahala tidur kita dicatat sebagai orang yang seperti orang yang sedang sholat terus di malam hari. Hatta yastaiqizu, sampai bangun. Nah, itu
salah satu fadilahnya, keutamaannya ketika kita mengamalkan yang 8 ini. Fa'idza staiqadha, maka apabila engkau bangun, farji', maka kembalilah ila ma qad arraftuhu awalan, kepada apa yang telah aku ajarkan sebelumnya, kepada apa yang telah aku jelaskan sebelumnya. Wadawim ala hadzat tartib, dan biasakanlah, dawamkanlah ala hadzat tartib, atas ini urutan, ya, mulai zikir-zikir yang disebutkan oleh Imam Ghazali di awal ya, ketika bangun tidur. Baqiyata umrika, di sisa-sisa umurmu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa istiqomah. Fa in syaqqa 'alaikal mudawamatu, jika engkau berat untuk membiasakan, mendawamkan, fasbir sabrul maridi, maka bersabarlah engkau, sabrul maridi, seperti bersabarnya orang yang sakit, ala mararotid dawai, atas pahitnya obat, intidharon lisyifai, karena mengharapkan kesembuhan. Wa tafakkar, dan renungkanlah olehmu, fi qisari umrika, pada singkatnya usiamu. Wa in ishta mi'ata sanatin, meskipun kau hidup 100 tahun. Itu disebut singkat. Fadzalika, maka demikian itu, hidup 100 tahun disebut singkat, bil idhofati ila muqamika fid daril akhirah, jika disandarkan pada tempat tinggalmu di negeri akhirat. Wahiyal abadul abadi, maka itu adalah negeri yang hidup selama-lamanya setelah kematian yang pertama. Qalilun itu sebentar, ya. Qalilun itu sebentar. Mungkin sampai sedikit lagi ya. Sampai situ dulu ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, saling mengingatkan, saling memotivasi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam sisa-sisa umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.